Kayak Ratu Esther ini, kenapa dia ditaruh di suatu jabatan menjadi seorang ratu, bukan hanya sekedar menjadi seorang pesolek, ratu yang dibangga-banggakan. Ya, ada suatu peran. Ternyata di samping itu pada masa itu ada suatu pengkhianatan seorang penguasa juga, ya namanya Haman. Dia itu mau membunuh masyarakat Israel. Jadi ada depopulasi. Itu yang membuat saya tergerak hati saya. Kalau Tuhan panggil saya, pasti ada suatu rencana. Itu kisah di Bible atau di mana itu? Di Alkitab. Di Alkitab. Ada kitab Esther. Esther. Iya, Ratu Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue udah lama ngisi di channel ini, channel gue sendiri. Ya, jadi habis seharian demo sama Kak Silvi. Ya, Kak Silvi itu Presidium ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Halo. Jadi hari ini bisa kesini, bisa ke situ Kak Silvi. Jadi hari ini demonya itu ke kantor Pak Mendak, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pak Luhut ya, Menko Marinvest ya. Seperti sudah diduga teman-teman, nggak ada hasil. Nggak juga, jangan salah, nggak ada hasil. Maksudnya diterima oleh para staf-staf kementerian tersebut, tapi yang Kementerian Perdagangan beruntung ya diterima langsung oleh Pak Menterinya, tapi yang di kantor Pak Luhut cuma diterima oleh staf yang katanya di level Kasubag gitu. Ya seperti biasa, banyak yang bilang ngapain sih itu kantor Pak Luhut, Pak Luhutnya nggak ada juga gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah menyampaikan apa yang teman-teman mungkin masih ragu untuk mengatakannya secara langsung di media sosial, mungkin apalagi sampai menyatakannya di depan kantor Pak Luhut dan Pak Mendak. Yes. Apa itu? Terkait misalnya soal tata niaga minyak goreng ya. Oke, Kak Silvi, tapi kita akan bicara itu salah satunya yang akan kita bicarakan pada podcast kita hari ini, tapi ada hal lain, terutama adalah soal perempuan dan aktivisme. Jadi kebetulan sekarang Kak Silvi ini latar belakangnya sebenarnya bukan aktivis. Dulu waktu kuliah juga nggak pernah ikut gerakan mahasiswa ini itu. Mungkin kalau di gereja mungkin aktif di gereja, tapi mungkin untuk aktivis kemasyarakatan apalagi aktivis sosial politik mungkin tidak. Nah, tahu-tahu nih sekarang setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin ya, nggak peduli dengan keadaan negara. Nggak enak gue ngomongnya. Sekarang tahu-tahu jadi peduli banget, jadi berani banget, dan tahu-tahu dia teriak-teriak di atas mobil komando, memanggil Luhut, Pak Luhut bisa, masih enak gue ketawa-ketawa. Gitu. Halo Kak Silvi. Halo. Jadi, juga. Apa yang membuat kamu beraktif ya, menjadi turun ke jalan lah itu ya? Oke, sebenarnya memang kalau saya pikir jujur aja ya. Sini bisa kasih. Oke, kalau saya mau jujur aja, itu bukan gue banget ya. Tadinya saya memang tidak pernah berpikiran menjadi seorang aktivis, orator, apa segala macam, atau berpikir secara politik. Tapi karena saya merasa sekarang kenapa saya harus terjun ke jalan? Karena saya merasa ada suatu ancaman dan intimidasi yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia. Itu membuat saya sebagai masyarakat Indonesia itu terbangun gitu ya. Mungkin udah bertahun-tahun saya sudah tertidur ya, tidak mengikuti politik dan apa segala macam. Tetapi setelah saya disingkapkan satu hikmat di mana Tuhan taruh di hati saya untuk saya boleh terjun turun ke jalan, intinya maksudnya menyuarakan kebenaran, itu aja sih. Karena saya negara memanggil saya untuk negara, karena saya melihat negara merasakan itu juga, bahwa negara memanggil saya, negara membutuhkan saya, Nusantara membutuhkan saya. Bukan orang-orangnya? Ya, salah satunya orang-orangnya juga, karena saya tergerak karena orang-orang itu juga akan untuk negara. Ya, jadi Kak Silvi, secara religi apa alasannya? Pasti ada dong? Ya, saya pernah berpikir waktu itu, yang mencelikkan saya ada satu kisah seorang Ratu Esther. Nah, beliau dari background juga dari rakyat biasa, dari rakyat jelata ya, rakyat kecil, malah dia udah nggak punya orang tua, yatim piatu. Dia tuh dididik sama uncle-nya, Mordekai. Nah, si Ratu Esther ini, dia dulu namanya Hadasa waktu masa kecilnya. Dia kebetulan waktu itu ada seorang raja, Ahasiweros. Raja tersebut istrinya meninggalkan dia. Ratu Wasti itu istilahnya istilahnya kayak raja itu mencari permaisuri baru, ratu baru gitu loh. Nah, itu mencari ratu baru itu juga nggak mudah, ada seleksinya.
Ada seleksinya, Mas Haji ya. Dan seleksinya itu tidak gampang, ya berbulan-bulan. Ya kan harus dengan gak hanya penampilan, manner dan lain sebagainya, hanya sekedar cantik, tapi juga pengetahuan dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika yang terpilih itu kenapa Esther gitu loh. Saya percaya, jadi setiap seseorang itu Tuhan punya destinasi. Ditaruh dalam suatu tempat, suatu masa, suatu jabatan, Tuhan pasti punya rencana. Kayak Ratu Esther ini, kenapa dia ditaruh di suatu jabatan menjadi seorang ratu, bukan hanya sekedar menjadi seorang pesolek, ratu yang dibangga-banggakan. Ya, ada suatu peran. Ternyata di samping itu pada masa itu ada suatu pengkhianatan seorang penguasa juga, ya namanya Haman. Dia itu mau membunuh masyarakat Israel. Jadi ada depopulasi. Itu yang membuat saya tergerak hati saya. Kalau Tuhan panggil saya pasti ada suatu rencana. Itu kisah di Bible atau di mana itu? Di Alkitab. Di Alkitab. Ada kitab Esther. Esther. Iya, Ratu Esther. Ada relevansinya. Ada Jadi, relevansinya. Dan itu yang kamu pahami ya? Iya, saya pahami. Jadi ada satu orang wanita, karena wanita ini yang luar biasa dipakai Tuhan, itu menyelamatkan bangsanya. Iya, Ratu Esther. Sekarang tuh. Amin. Ya amin, puji Tuhan ya. Kalau Tuhan taruh di hati saya, apalagi saya bergabungnya tuh dengan emak-emak yang notabene mereka itu dari kaum yang berbeda dengan saya, golongan yang berbeda. Mereka dari kaum ibu-ibu Muslim ya, yang semuanya berhijab. Jadi kalau saya kemana-mana itu, kita memang sudah melepas agama, melepas istilahnya ras dan lain sebagainya. Tapi kita tampil bersama-sama sebagai wanita yang membela negara. Ya, jadi urusan agama sebenarnya. Oh, itu sudah ditanggalkan. Udah gak ada masalah. Iya, nggak ada masalah sih, toleransi. Ya. Malah mereka adalah sahabat-sahabat dan keluarga saya. Iya, gue lihat ini banget loh. Kayaknya jadi family sekarang ya. Itu sangat. Itu sangat dekat sehingga ketika gue mencoba memata-matai kalian, memata-matai, wow. Ini gue merasa kagok juga masuknya, mereka terlalu dekat nih gitu kan. Ya, kami sangat dekat. Kebetulan ini adalah bukan kelompok ya, istilahnya wadah, suatu wadah perjuangan rakyat yang benar-benar kita tidak memihak di golongan, agama atau memihak di capres. Iya, tidak. Tapi kami ini benar-benar mengaspirasikan kepentingan rakyat dalam namanya ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Sekarang balik lagi ke soal perempuan, karena itu lebih penting sebenarnya, karena bicara dengan seorang perempuan. Iya, oke. Apa sih menjadi perempuan di dunia ini, tercemplung ke dunia ini sebagai perempuan? Kalau eksistensialisme kan gitu ya teman-teman, kecemplung gitu. Kecemplung di dunia ini menjadi perempuan, meaningnya bagi kamu tuh apa sih? Ya, pasti pertama itu Tuhan menciptakan kita ada tujuan. Ya kan, ada tujuan. Kenapa Sylvia dengan latar belakang seperti apa, dari keluarga mana, itu semuanya tuh sudah ada di dalam blueprintnya Tuhan. Ya, bahkan dalam kondisi seperti ini kita istilahnya berbisnis atau tidak, menikah atau belum, itu semua pasti ada rencana Tuhan dong ya. Nah, sama di dalam seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, Tuhan itu punya rencana, destinasi di dalam suatu waktu, di dalam suatu timing, di dalam suatu pergerakan. Itu pasti ada rencana Tuhan. Karena selain Ratu Esther yang bisa istilahnya menyelamatkan satu bangsa, satu orang wanita, tapi ada satu wanita yang menghancurkan bangsa. Makanya hati-hati. Namanya Ratu juga. Sama-sama Ratu. Ratu Balkis. No. Satunya namanya Isabel. Iya, Isabel. Itu sangat dominan dan dia itu malah mendorong suaminya untuk berbuat kejahatan. Beda dengan Esther. Jangan dicocok logikan dengan pemimpin yang ada sekarang ya. Iya, jangan. Enggak, maksudnya pengaruh wanita ini loh. Bisa positif dan negatif. Jadi peran ya. Iya, berat. Kak Sylvie ini merasa dia mendapatkan peran saat ini. Jadi apapun yang Tuhan putuskan untuknya hari ini, misalnya itu tadi menjadi seorang aktivis, menjadi seorang pengusaha dulu dulu ya saya seorang pebisnis. Dulu bisnis, sekarang mungkin masih bisnis ya. Kemudian menjadi elemen di ARM, kemudian presidium di ARM, dan udah punya keluarga belum? Belum ya. Nah, itu juga pasti ada maksud dari pasti Tuhan punya rencana. Kalau saya sebenarnya kemarin tuh sempat
mau membangun rumah tangga, Oh. tetapi rencana Tuhan lah yang terbaik. Mungkin kalau saya membangun rumah tangga saya nggak akan seperti ini. Nggak buka diizinin. Iya, Tapi satu artinya itu sekarang kamu ya lebih berperan, lebih Iya. banyak bermanfaat untuk negara. masyarakat dong. Ya betul. Untuk negara, untuk Karena masyarakat. negara memanggil kita. Wih, iya. Ini tuh loh, ini paman Sam banget. Negara memanggil kita kan paman Samba Amerika banget sih. Sebenarnya enggak ya, Indonesia pun juga membutuhkan orang-orang seperti itu ya. Cuman banyak yang saya lihat mungkin bukannya tidak peduli ya, karena tidak tahu harus berbuat apa, dengan wadah seperti apa, dan bagaimana menyuarakan kebenaran. Tapi ada juga yang menganggap ini suatu hal yang tabu, padahal enggak loh. Karena rakyat itu, kedaulatan di tangan rakyat. Semua rakyat berhak untuk mengutarakan, istilahnya mengutarakan aspirasinya, mengemukakan Ya, aspirasinya. meskipun hari ini nggak di ini ya, maksudnya Pak Luhutnya nggak ada gitu kan, cuma diterima sekadarnya sama seorang Kasubag juga kan. Tadi paginya juga di Kemendak diterima Pak Menteri sih, tapi muter-muter yang ngomongnya. Ya sebenarnya sih begini ya, poin saya, kita diterima itu udah ya puji Tuhan ya. Jadi begini tuh bukan hanya sekedar kita ketemu dengan decision makernya, tetapi seenggak-enggaknya kita membuka mata masyarakat bahwa yang kita aspirasikan itu sesuatu hal yang benar. Bahkan rakyat pun juga mendukung. Mungkin dari Sabang sampai Merauke pun paham, cuman mereka itu tidak tahu bagaimana untuk menuangkan, untuk mengemukakan pendapat itu. Jadi kalau gue lihat ya di sosial media, di YouTube gue maupun di mana lah, di sosial media yang gue posting konten-konten tentang teman-teman ARM ini, kan mereka tuh hampir setiap minggu mereka melakukan aksi di jalanan menuntut berbagai, ya misalnya soal harga minyak goreng, soal PCR, soal mandatory vaksin dan sebagainya. Itu banyak komen yang mendukung. It means sebenarnya masyarakat itu agree with you guys gitu, tapi mungkin mereka mau ikut, aduh jauh, aduh nggak kenal. Ya mungkin banyak faktor gitu. Ya banyak faktor. Jadi mereka tuh sebenarnya merasa terwakili oleh. Iya, terwakili dengan tindakan kami, aktivitas kami. Dan serunya rezim nggak melihat itu ya. Nggak melihat bahwa kalian sebenarnya mewakili suara masyarakat. Iya. Itu bener loh. I'm telling you ya, emang benar, karena gue kan bergaul dengan banyak kelompok ya, dengan partai politik, dengan ormas, bahkan ormas Islam juga ya. Mereka appreciate what you are doing gitu, cuma mereka merasa mereka belum bisa untuk ikut turun. Mungkin nggak tahu, mungkin nggak ketemu, belum kan, karena gini, kalau orang mau ikut aksi massa itu biasanya organisasinya atau temennya yang ngajak kayak gitu loh. Mungkin juga minimnya pengetahuan tentang politik, tentang sebagai aktivis. Saya juga dulu tuh nggak pernah. Ini saya sebenarnya tanpa disengaja, Mas. Saya ikut aktivis ini. Tadinya kan saya cuman ya sekedar menopang aja lewat doa, lewat apa. Tetapi setelah saya ikut terjun ke jalan, mesan juga sih gejolak apa yang ada di dalam hati saya, melihat penindasan. Saya kan paling nggak bisa melihat ketidakadilan. Nah, itu saya bisa mengaspirasikan. Karena seperti ini juga, Mas. Kita kadang-kadang banyak orang berpikir berdoa. Betul, berdoa. Segala sesuatunya kan memang kita bisa pakai doa, ya. Istilahnya dalam segala perkara itu kita dipatahkan lewat doa gitu ya, istilahnya. Tapi doa tanpa tindakan sama juga bohong. Seperti iman tanpa perbuatan itu istilah nol. Ya itu makanya kenapa saya selain berdoa, selain saling menopang, tapi kan kita tetap harus ada prosesnya yang secara alami gitu loh. Aksi nyatanya itu. Ya, jadi kalau gue dulu ya di sosial media itu trennya harus ada kopdarnya. Ya, betul istilahnya. Jadi kita nggak cukup cuma di grup WhatsApp atau dulu zaman dulu tuh mailing list ya. Iya, mailing. Masih seneng main-main klub-klub gitu, mailing list gitu. Nah itu nggak seru kalau nggak ada kopdar. Nah sekarang juga seperti itu. Aksi nyata yaitu dalam bentuk aksi. Tindakan, dalam bentuk tindakan. Iya. Dan you are feeling good now sekarang. Merasa sangat happy. Wah. Karena saya menemukan bagian dari hidup saya, tujuan dari hidup saya yang Tuhan arahkan. Kalau kita berjalan bukan sesuai dengan rencana Tuhan dan bukan untuk kehendak Tuhan, pasti hasilnya juga nggak sejahtera ya. Terus pasti ada aja ya banyak masalah. Dan ini bukan nggak ada masalah ya. Kita juga ditolak,
Kadang-kadang Oke, dengan salah. dengan aparat juga kita Dorong-dorongan. dorong-dorongan, maksudnya bertentangan apa segala macam. Sampai kita pun juga datang sebagai korlap ya, datang sebagai korlap, kita bergiliran gitu ya, ketemu di Polda dengan Mabes gitu juga kan. Intinya untuk menginformasikan bahwa Ya, kita akan ya. melakukan Aksi. gitu kan. Semuanya kan ada pemberitahuan, ada surat. Nah, kebetulan kita kan semua untuk presidium itu mendapatkan kesempatan untuk memimpin gitu ya. Oh. Seperti itu. Nah, Oh. kita juga melakukan pendekatan ke berbagai pihak, Mas. Wah, itu yang Dan itu kadang-kadang tidak mudah. Oh iya, itu tidak mudah. sorry tadi itu kamera gue yang Canon itu baterainya habis. Oke. Mau ganti lagi males udahlah, jadi pakai handphone aja ya, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Nah jadi sekarang lu merasa sangat bahagia dong. Iya. Alhamdulillah. Ya, mengucap syukur karena apa yang menjadi destinasi Tuhan dalam hidup saya itu bisa tercapai. Meskipun ini belum tuntas ya. Karena tuntasnya itu kalau negara ini sudah benar-benar merdeka, sudah seperti apa yang rakyat sudah mendapatkan apa yang diutarakan, Oke. ya itu baru kita selesai. Dan lu merasa sekarang belum? Belum, karena saya melihat begini Mas, negara ini mau dibawa kemana? Satu itu. Lu Terus bayangin, gila nih seorang ibu-ibu bicara soal kayak gini. Mana nih bapak-bapak yang aktivis mahasiswa? Jangan sampai gue sebutin namanya ya. ya maksudnya tadi istilahnya kan kita ibaratnya ini negara mau dibawa kemana? Ya kan sudah benar-benar kita negara ini sudah dikuasai oleh oligarki, ya kan. Terus mereka itu sangat menindas dan pemerintahan justru malah pro di oligarki, bukan pro sama masyarakat. Malah masyarakat ini semakin ditindas dengan peraturan-peraturan yang intinya sangat mencekik rakyat, tetapi mereka itu diuntungkan dengan peraturan-peraturan tersebut gitu loh, untuk kepentingan mereka. Nah itu mereka cuannya makin tebel, rakyat makin sengsara, bahkan sampai kebayang nggak sih Mas? Seorang ibu-ibu loh ngantri minyak, mereka bukannya ngantri dibagi gratis loh, beli sampai meninggal. Iya, tuh sadis banget. Itu di negara penghasil istilahnya 80%. sawit yang terbesar. Iya, kita terbesar. Nah, kenapa minyak sampai nggak ada? Terus kalinya muncul harga-harga membumbung tinggi dan harga-harga yang lain pun juga sangat tinggi gitu loh ya. Itu sudah benar-benar kita ini rakyat ini udah nggak bisa kerja juga susah, bisnis juga susah, banyak peraturan sekarang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan juga mandatory vaksin yang udah dipaksakan kemana-mana. Dan tahu nggak Mas, yang sakit meninggal cacat itu banyak sekali, Iya. ya kan? Tapi mana pemerintah mana Tanggung peduli, jawabnya. nggak ada tanggung jawab sama sekali. Nah, That's good. iya. Oke. Udah aja teman-teman. Iya. Ini kita lagi maghrib habis aksi. Jadi Kak Silvi, thank you banget ya. Mm-mm. Kita akhiri dulu di sini ya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung Aliansi Rakyat Menggugat dan aksi-aksinya. Teman-teman yang satu religi dengan Kak Silvi mungkin bisa konsultasi bagaimana sih Kak Silvi pemahamannya sehingga bisa aktif di sini gitu kan. Nah, Ya, teman-teman mungkin yang sedikit di saya luar bicara, religinya Kak Silvi mungkin bisa ya gitu deh, kayak gimana Kak Silvi apa? Ngomong aja. Ya, mungkin begini, banyak dari kaum Kristen merasa ragu Iya. untuk melangkah dalam aktivitas yang berhubungan dengan orasi, dengan politik. Tapi saya bilang tidak salah, karena apa, di Alkitab pun kita ada. Seperti contohnya Esther tadi, ya, dia juga main di dalam pemerintah. Juga Daniel, di kitab Daniel ada seorang seorang pria yang dipakai di pemerintahan, yang namanya Daniel, sampai dia mati-matian mempertahankan pendiriannya yang di dalam Tuhan, ya, sampai dia mematahkan rezim itu. Wow, keren. Iya. Jadi itu teman-teman, seru ya. Ini saya sekarang bersama Kak Silvi yang seorang yang taat di dalam agamanya dan memahami benar agamanya, fungsinya, dan kita sambil mendengarkan azan. Ya kan ya. Jadi Oke, kita berdampingan, Bhinneka Tunggal Ika. radikal itu nggak ada, toleransi bukan masalah di negeri ini. Gue bersahabat berteman dengan Silvi, seneng banget itu. Oke Kak Silvi, thank you ya. Iya. Thank you ya guys. Ya, Oke. sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.